Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali, senang bertemu dengan Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian dalam renungan kita pada hari ini. Baiklah, kita mengambil sikap untuk mendengarkan firman Tuhan. Lebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 26 Februari 2022 dari kitab Roma 12 ayat 2. Demikianlah bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Wujudkan Kehendak Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut Rasul Paulus ada 3 penjelasan kehendak Allah yang dimaksud, yakni pertama, kehendak Allah itu adalah apa yang baik. Apa yang baik menurut standar Allah, bukanlah standar manusia itu. Ketika kita mau mencoba mengerti arti hidup, carilah kehendak Allah karena itu baik. Kebaikan kehendak Allah tidak bisa dipisahkan dari atribut-atribut Allah, yakni kekal, maha kudus, maha adil, maha bijak, dan maha sempurna. Yang kedua, kehendak Allah yang dimaksud adalah apa yang berkenan kepada Allah. Artinya, apa yang membuat Allah senang, yakni kekudusan hidup, kebenaran, keadilan, kejujuran, pertanggungjawaban, keberanian yang benar, kasih, dan pengendalian diri. Yang ketiga adalah kehendak Allah itu apa yang sempurna. Kata sempurna dalam bahasa Yunani teleos berarti penuh dan lengkap. Berarti kehendak Allah itu adalah sesuatu yang penuh atau lengkap. Apa itu lengkap? Yakni menyangkut totalitas hidup. Dengan demikian sempurna mutlak hanya bisa dikenakan kepada Allah dan firman-Nya. Jadi hiduplah di dalam firman Tuhan, yakni hidup yang totalitas, yang tidak terpecah-pecah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan memahami kehendak Allah tersebut, beranikah kita berkomitmen pada hari ini untuk mau mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita kepada Tuhan saja sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan menyenangkan Allah, dengan tidak mau dipengaruhi dunia, tetapi justru memengaruhi dunia melalui perubahan pola pikir, karakter, dan tindakan kasih. Memang bila kita mengandalkan dengan kemampuan kita, tentu kita tidak mampu untuk memahami kehendak Allah. Tapi dengan kita mau dengar-dengaran akan firman-Nya, maka bertumbuhlah iman dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ajakan buat saudara dan saya sekalian, marilah fokus kita melakukan aktivitas kita sesuai dengan kehendak Allah, agar hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan dan penuh rasa sukacita, bersorak-sorai kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sesungguhnya kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu. Karena kami sadar Tuhan, seringkali kami tidak mampu. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu dengan firman-Mu ini Tuhan, menyentak hidup kami, agar kami mempersembahkan hidup kami secara total di hadapan-Mu, tanpa ragu sedikit pun, untuk melakukan kehendak-Mu, karena kehendak-Mu adalah indah,
dan penuh dengan sukacita. Kami berserah diri padamu Tuhan, inilah kami, pimpinlah hidup kami, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam seluruh aktivitas mereka masing-masing pada hari ini. Secara khusus mereka yang sedang sakit, baik itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kiranya mereka mendekatkan diri padamu dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka, yakni kesembuhan yang total, dan sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, baik mereka yang sampai saat ini belum dikaruniai anak. Kiranya Tuhan memberikanlah yang terbaik bagi mereka, agar mereka sabar dan menerima berkat-Mu Tuhan, keturunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Demikian juga bagi mereka yang sampai saat ini belum mendapat pekerjaan, padahal pekerjaan itu adalah memberikan mereka kehidupan. Tunjukkan Tuhan jalan bagi mereka, untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Demikian juga bagi mereka yang saat ini belum mendapatkan jodoh padahal usia sudah memungkinkan. Berkati mereka Tuhan, tunjukkanlah jalan untuk menemukan jodoh yang daripadamu. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh para lansia dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan bertambah-tambah kepada mereka. Tetap mereka bersyukur dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Bila mereka sedang lemah imannya, Tuhan kuatkan mereka. Bila tubuh mereka lemah, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka dan kesembuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya.